ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia Baik, Shalom Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, nyora-nyora yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah rutin FKIP pada hari ini yang saat ini bertempat di GPIB Surya Kasih, Jakarta. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada KMJ, Bapak Pendeta Marianus Tupesi yang juga sudah menerima kami di tempat ini, dan juga para PHMJ dan Nyoman Kembang Ari, maaf. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, barangkali yang di depan, yang di belakang bisa maju, biar agak ini bisa maju yang di belakang. Ya sudah, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Baiklah, Bapak Ibu, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih ya sudah menerima kami untuk beribadah saat ini, dan ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marianus Tupesi, dan pelayan liturgos pada ibadah hari ini adalah Nyora Dinar Hutauruk. Nah, baiklah, dan sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita akan mendengarkan kata sambutan dari tuan rumah. Yang pertama dari Nyora rumah, yaitu Nyora Nyoman Kembang Ari. Nah, Kembang Ari ya, kepada Ibu Nyora kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang terhormat, para pendeta emeritus, para janda pendeta, para nyora aktif serta PHMJ dan majelis jemaat yang hadir di Surya Kasih. Perkenalkan, saya Ninyoman Kembang Ari. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau Ninyoman Kembang Ari saya berasal dari Belanda. Saya Ninyoman Kembang Ari, istri dari Pendeta Marianus Tupesi. Kami baru ditugaskan di sini 1 tahun kurang 22 hari. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan, di mana karena perkenanan Tuhan, tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Pendeta Emeritus, para janda, nyora aktif, Tuhan sudah tibakan dengan selamat di GPIB Jemaat Surya Kasih. Ucapan terima kasih saya yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus FKIP yang telah menjadwalkan ibadah rutin bulanan FKIP di Jemaat Surya Kasih. Dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memampukan Jemaat Surya Kasih melalui PHM, majelis, dan jemaat yang terlibat dalam mendukung, menopang, mensupport acara ini, sehingga pelaksanaan ibadah rutin FKIP
bisa kita terlaksanakan pada tanggal 5 Agustus. Terima kasih Jemaat Surya Kasih. Biarlah Jemaat Surya Kasih benar-benar Tuhan pakai bersinar dalam kasih-Nya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak Ibu, inilah sambutan saya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Nyora Nyoman Kembang Ari. Dan berikut ini kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan PHMJ GPIB Surya Kasih. Dalam hal ini Ibu Penatua Yeli Ruslisu. Kepada Ibu dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Ibu-ibu pendeta atau Bapak-bapak pendeta atau suami istri sebagai pendeta, baik pendeta emeritus maupun yang masih aktif dalam pelayanan di GPIB, bahkan juga pendeta-pendeta organik. Saya mewakili Majelis Jemaat GPIB Surya Kasih menyampaikan selamat datang kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah boleh menghadiri ibadah rutin ya, ibadah rutin Forum Komunikasi Istri-Istri Pendeta. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkannya, karena penyebutan FKIP itu Forum Komunikasi Istri-Istri Pendeta dan Emeritus ya. Saya cuma tahu FKIP sesuai dengan pengurus mengirimkan kepada kami. Dan pada pagi menjelang siang hari ini kami menyambut dengan penuh sukacita boleh mengenal dan boleh tiba di tempat ini, karena mungkin GPIB Surya Kasih sejak 18 tahun kami masih menggumuli untuk dapat izin, namun ketika kami sudah dilembagakan sebagai GPIB Surya Kasih yang bulan Oktober nanti berumur 32 tahun ya, 31 tahun ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin dari, kalau mungkin dari Mopel Timur atau juga ya mungkin ada di DKI Jakarta sudah tahu dan sudah familiar mungkin dengan GPIB Surya Kasih. Tapi bagi yang lain mungkin Bekasi, Tangerang, Depok mungkin tidak mengenal Surya Kasih ada di mana. Dan kami saat ini berada di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Kafling 10 berdampingan dengan Kementerian Agama Jakarta Timur. Tadinya kami beribadah bersama di Yayasan Warga Kristen Pondok Kopi ya, yang ada di Jalan Robusta. Dan pada saat itu ketika saya berada di Jemaat Surya Kasih, KMJ saya, mentor saya adalah Pak Pendeta JP Tomaso yang ada di depan kita. Ya, dengan segala proses pembelian tanah ini adalah beliau berada di tempat kami. Dan ketika pembangunan gereja ini adalah ketika pergantian, jadi peralihan dari Pak Pendeta JP Tomaso, peralihannya Pendeta TH Sihaan, tapi saya lihat belum hadir. Apakah surat ditayangkan semua kepada pendeta-pendeta emeritus? Ya, saya juga kemarin follow up 2 kali, namun siang hari ini mungkin belum datang. Saya berharap bisa hadir. Jadi itu perjalanan untuk Jemaat Surya Kasih supaya bukan bisa dikenal saja ya, tetapi paling tidak Bapak Ibu sudah bisa tiba di tempat ini dengan mungkin kesulitan-kesulitan, tetapi sudah ada alat canggih yang bisa dilacak dengan map atau apapun istilahnya. Dan ketika kami sudah membangun ini, dalam proses untuk pemakaian sarana ibadah, ada pendeta peralihannya, Pendeta Markus Pingak, sekarang hadir bersama-sama dengan kita. Dan terus berproses 18 tahun baru kami mendapatkan izin resmi di tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19, keluarlah izin resmi sebagai sarana tempat ibadah. Itu yang menjadi pergumulan kami. Tapi kami sudah membangun tempat ini dari 2023.
2013. Tapi kami, mohon maaf Pak Pendeta Marianus baru tapi daya ingatnya ya. Tapi kami baru bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah secara resmi di tahun 2017 walaupun belum ada isinya 2017, dan itu peralihan setelah Pendeta Pingak bersama dengan Ibu Widiati Simangsong ya. Beliau dengan segala upaya Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan, maka proses peralihan di tahun 2019-20 Pendeta Bruri tidak hadir ya Bu? Oh ya, ke Lawang. Nah, Pendeta Bruri bersama-sama dengan kami, dan proses izin resmi keluar di tanggal 15, kalau saya tidak salah 15 Maret 2020, dan tanggal 23 Maret PPKM. Jadi kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang notabene berada di gereja ini karena atas himbauan daripada pemerintah. Sehingga kami meresmikan ini pada tanggal 7 April 2021 sesuai dengan instruksi dari Pemprov DKI Jakarta yang notabene diresmikan oleh Wali Kota Administratif Jakarta Timur. Itu saya sedikit menceritakan kepada Bapak Ibu, inilah kami Surya Kasih dengan segala kekurangan kami, keterbatasan kami, pelayanan kami, yang saat ini bersama-sama dengan kami adalah Pendeta Marianus Tupesi bersama Nyora Nyoman sebagai KMJ dan pendamping Bapak di dalam pelayanan kami di tempat ini. Jika ada kekurangan yang kami berikan, pelayanan yang kami berikan, kami mohon maaf. Tapi kami berharap pulang dari tempat ini mendapat sukacita untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah pelayanan kita bersama. Itulah sambutan saya, selamat datang dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Penatua Yeli Rusli atas sambutannya mewakili PHMJ. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam ibadah dan kami mengucapkan selamat beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh masing-masing. Amin. Ajakan beribadah. Umat Tuhan, marilah kita berdiri menghadap Tuhan untuk menyambut kehadirannya di tengah-tengah persekutuan ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 8 ayat 1, bagimu Tuhan nyanyianku, dan seterusnya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena aku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Kita membaca Mazmur 92. Mohon maaf, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Yang masih di belakang tolong segera masuk, kita memulai ibadah. Biar semua dapat berkat Tuhan, mari kita siapkan hati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari, hari yang Tuhan berkati bagi kami semua, Forum Komunikasi Istri-Istri Pendeta. Terima kasih buat kami boleh hadir dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Engkau mau tolong kami, hadirlah melawat kami. Ibadah kami ini Engkau berkati, Engkau urapi pemberita firman, Bapak Pendeta Amarianus Tupesi, dan kami semuanya Tuhan. Agar semua kami mempermuliakan Tuhan dalam hati dan mulut bibir kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon Tuhan. Amin. Mari kita bermazmur. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 secara sponsoria. Saya duluan ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Mereka yang ditanam di bait Tuhan pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung roh batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51 ayat 1. Kitab suci hartaku dan seterusnya. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Paduan suara dari Forum Komunikasi Istri Pendeta Nyora Aktif. Nanti habis itu yang Nyora janda yang sudah tidak aktif. Silakan ya, jadi sudah siap-siap menyusul supaya cepat. Terima kasih.
Ya, Nyora Emeritus dan Pendeta Emeritus.
Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun langkah hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu, agar kami mampu menangkap pesan Tuhan dan sabda-Mu pada pagi menjelang siang hari ini dengan baik dan benar, dan kami mampu melakukannya di dalam keseharian kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran sesuai dengan sabda bina umat bacaan pagi pada hari ini. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai dengan 29. Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai dengan 29 yang mengatakan, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tadi ada yang bertepuk tangan setelah Nyora Emeritus ataupun apa tadi mempersembahkan pujian. Tepukan ini sebagai tanda salut, saya berharap seperti itu. Tapi mungkin tanda salut itu perlu kita berikan ketika apa yang dinyanyikan tadi itu benar-benar terjadi. Mulutku penuh dengan pujian. Bahasa ini hendak mengantar kita bahwa kita selalu bersyukur dalam keseharian ini. Apa jadinya kalau mulut ini penuh dengan keluhan, apalagi sudah emeritus, ini kan repot namanya. Ya enggak, ini kan tadi saya cuma mau menselaraskan saja lagu tadi. Biarlah mulutku penuh dengan pujian dan bukan dengan keluhan. Bila mulutku penuh dengan pujian, itu kita mengatakan bahwa apa yang terjadi sampai dengan hari ini, Tuhan tidak pernah salah untuk menghadirkan itu dalam kehidupanku. Itu baru kita mengatakan segala sesuatu aku beri hormat kepada Tuhan, Sang Kristus itu sendiri. Jadi baru kita bisa mengapresiasi dalam konteks seperti ini dalam kehidupan. Sama dengan bacaan kita pada pagi menjelang siang hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana Musa merasakan bahwa dirinya tidak mampu. Bukan tidak mampu sebenarnya, tetapi dia takut gagal lagi. Nah, bagi orang yang optimis, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu bagi yang orang optimis. Tapi kegagalan adalah sebuah kehancuran ataupun kematian, itu adalah orang yang pesimis. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini hendak mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus membangun optimisme dalam kehidupan ini di tengah-tengah keberadaan kita dengan kepelbagaian ini. Musa mengalami bagaimana dia tidak dipedulikan oleh Firaun ketika Musa mengatakan, tolong beri kami waktu untuk kami bisa merayakan perayaan. Itu bisa kita baca dalam pasal 5, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Firaun tidak mendengar apa kata Musa. Justru Firaun memperberat pekerjaan orang Israel dalam membakar bata dan seterusnya. Yang kedua, ketika Tuhan berfirman, berbicara kepada orang Israel, apa yang terjadi? Orang Israel tidak mau mendengar apa kata Musa. Musa melihat ini sebuah kegagalan untuk diriku. Dan kalau dalam ayatnya yang ke-29, bukankah aku ini orang yang petah lidahnya? Itu Musa melihat 2 kali aku melaksanakan apa kata Tuhan. Tapi 2 kali aku dikecewakan.
Tapi sekali lagi dalam bacaan kita, Tuhan tetap memerintahkan kepada Musa, katakan kepada Firaun, akulah Tuhan. Itu yang perlu kita lihat kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu harus kita lihat sebagai bentuk bahwa Tuhan selalu memberikan semangat untuk kita dalam kehidupan ini. Sekalipun kita sudah emeritus, sekalipun karya dan kerja layan kita sebagai pendeta organik di GPIB terbatas oleh usia, tapi kita tetap harus mempunyai optimisme dalam kehidupan ini. Mungkin harapan ketika saya dalam perjalanan sebagai pendeta organik belum berhasil, itu berarti Tuhan sedang menuntut kita untuk semakin taat dan setia kepada firman-Nya. Maka mulutku akan penuh dengan pujian. Masa kita kalah dengan semesta? Tadi nyanyikan oleh nyora-nyora yang belum emeritus kan? Semesta bernyanyi, semesta tahu Dia hadir, Dia ada karena Tuhan yang menghadirkan semesta ini. Kenapa kita harus kalah dengan semesta untuk menyatakan biarlah mulutku penuh dengan pujian. Jadi tidak usah patah semangat bagi Bapak Ibu, kakak-kakak saya yang sudah emeritus untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Tuhan selalu memberikan sesuatu di akhir apa yang kita lakukan. Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik menurut kita. Ini bahasa klise Bapak Ibu. Sebenarnya semua orang sudah tahu. Tapi persoalannya, apakah kita mentaati apa yang Tuhan katakan? Sehingga mulutku penuh dengan pujian. Dalam jerih lelah yang pernah kita lakukan dalam perjalanan bersama untuk membangun GPIB, mungkin ada tetes air mata, mungkin juga ada hati yang terluka. Tapi biarlah itu bukan menjadi keluhan di masa emeritus kita ataupun juga kita yang masih aktif. Untuk kita bisa melihat, biarlah kegagalan itu sebagai kesuksesan yang tertunda. Untuk aku bisa melatih diriku, untuk aku bisa semakin taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga generasi anak dan cucuku dalam konteks ini, Tuhan akan wujudkan sesuai dengan harapan dan pinta kita. Musa adalah sosok seorang yang cerdas. Dia besar di istana. Dia bukan orang bodoh. Karena dia beda dengan bangsa Ibrani yang lainnya. Karena dia dibesarkan di kerajaan Firaun. Pasti dia punya kecerdasan. Tapi dalam hal ini, ketika dia melihat apa yang dikatakan tidak didengar, apa yang dia sampaikan tidak direspon dengan baik, Musa mengatakan, aku gagal. Tapi Tuhan katakan, kamu harus melakukan apa yang aku firmankan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Musa dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin dengan seluruh kekurangan, dengan seluruh keterbatasan. Tapi Tuhan tetap membekali dia, menopang dia untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bersama dengan Tuhan. Saya tidak boleh lama-lama karena ini sudah jam berapa, kita mulai jam 10 tadi. Jangan lama-lama saya berkhotbah, nanti kampung tengah lagi, apalagi sudah sepuh-sepuh begini kan, gak usah lama-lama lah. Apalagi ini pendeta semua yang saya harus khotbahkan. Tapi sekali lagi, kegagalan tidak membuat kita untuk takut melangkah. Dengan kita berani melangkah, maka biarlah mulutku penuh dengan pujian dan semesta akan menyambut dan bernyanyi. Ada pribadi-pribadi yang senantiasa mau mendengar dan melakukan apa kata Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Amin.
Berpeganglah pada janji Tuhan, di sepanjang masa Dia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, Berpeganglah pada janji Juru Selamat. jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Kita akan mendengar kesaksian pujian dari Bapak Bobby Pandian. Every night
kita bakti 266 lagu tadi. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap takhta hadirat-Mu yang Maha Kudus. Seraya kami memohon dan meminta, Tuhan kiranya berkenan memberikan kekuatan. Tuhan berkenan mengampuni kami, agar dalam pengampunan-Mu kami masih diberikan ruang dan waktu untuk kami bisa menata hati dan pikiran kami menjadi jauh lebih baik dan benar di mata Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan kami, dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari di keseharian ini. Dan dalam kebersamaan kami pada pagi menjelang siang hari ini, kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan, agar Tuhan juga berkenan memberkati bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami akan menjalani proses peralihan kekuasaan ataupun pemerintahan pada bulan Oktober yang akan datang ini. Biarlah proses peralihan pemerintahan ini berjalan dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kami semua sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia untuk tetap menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, dan juga kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk mendoakan pemerintahan yang akan datang ini dengan ketulusan hati, agar kerinduan kami sebagai bangsa dan rakyat yang penuh dengan damai sejahtera dapat Tuhan wujud nyatakan menurut cara Tuhan pada hari dan masa yang akan datang. Biarlah juga Tuhan kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ketika kami sebagai warga Kristiani masih Tuhan perkenankan untuk kami bisa beribadah, berinteraksi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Biar juga Tuhan memberikan kekuatan dan penyadaran kepada kami untuk kami sebagai warga Kristiani bisa bersaksi dengan baik dan benar dimanapun kami hadir, ada dan berada sebagai masyarakat dan bangsa ini. Kepada-Mu Tuhan kami mempertaruhkan kehidupan perjalanan bangsa dan negara kami pada pemerintahan yang baru ini hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Dan juga kami menyerahkan perjalanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam kancah pelayanan di negara kesatuan Republik Indonesia yang tersebar di 26 provinsi. Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan, kearifan dan hikmat kepada fungsionaris Majelis Sinode, agar mereka juga Tuhan mampukan untuk bisa mengelola kebersamaan kami dalam kami menjalankan presbyterian sinodal dengan baik dan benar, dan juga kami mampu mewujudkan GPIB yang bersatu dalam kami membangun dan juga menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan juga membangun bangsa ini. Dan biarlah juga Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk melayani secara aktif sebagai pendeta organik di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan tambahkan kami kerendahan hati agar kami mampu melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kami melayani di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini dengan baik dan benar, dan kami mampu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan senantiasa berkenan memberikan kekuatan, menambahkan terang dan akal budi kepada para pengurus forum komunikasi istri-istri pendeta, yang di dalamnya kami menyertakan pendeta-pendeta emeritus dalam jajaran Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan berikan mereka ketabahan hati dan pikiran, agar forum ini adalah forum yang membangun GPIB dalam kami bisa melayani dengan baik dan benar, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan pada akhirnya. Dan biar juga Tuhan tetap menyertai dan memberkati para pendeta yang sudah menjalani purna bakti. Kiranya juga Tuhan tetap berserta dengan mereka dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka. Kekuatan dan kesehatan kiranya Tuhan berikan, agar mereka bisa menikmati masa purna bakti ini dengan penuh sukacita, dan puji-pujian senantiasa terlontar dalam keseharian ini, karena Tuhan senantiasa menopang dan menjaga orang-orang yang kami kasihi. Biarlah mereka bersukacita bersama anak-anak menantu dan cucu dalam masa purna bakti ini,
Dan biarlah juga mereka boleh menjadi narasumber, menjadi teladan bagi kami yang masih menjalani masa aktif kami di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam membangun dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Berkati rekan-rekan kekasih kami sebagai pendeta emeritus yang tidak bisa hadir, bagi Ibu Kustiono, Bapak Pendeta Lapudo, Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan kepada orang-orang yang kami kasihi, baik sentuhan para medis, obat-obatan dan makanan minuman yang dikonsumsi, kasih sayang dari anak-anak menantu dan cucu. Biarlah juga itu jadi perpanjangan tangan Tuhan, bagaimana cara Tuhan memelihara, bagaimana cara Tuhan memulihkan orang-orang yang kami kasihi dalam perjalanan mereka ke depan ini. Biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati suami kami ataupun istri kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan menjaga hati dan pikiran mereka. Dan juga untuk anak menantu dan cucu kami. Tuhan tuntun kami sebagai orang tua ataupun mertua, agar kami bisa memberikan yang terbaik bagi generasi anak cucu kami, dalam mereka membangun rumah tangga mereka, dalam mereka menata masa depan mereka. Biarlah doa yang tulus dari kami senantiasa kami bisa haturkan ke depan takhta hadirat-Mu, sehingga anak, menantu dan cucu kami diberkati dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih jika sampai dengan hari kemarin ataupun tepat pada hari ini Tuhan boleh menambahkan satuan usia kehidupan bagi kami pribadi masing-masing. Biarlah kasih sayang Tuhan beserta dengan kami, sehingga dalam kami memaknai pertambahan 1 tahun usia di bulan Juli ataupun sampai dengan tanggal 5 Agustus ini, itu hanya karena karya dan perkenanan Tuhan. Biarlah hantaran syukur kami senantiasa hadir dalam ruang hati dan pikiran kami, sehingga kami mengagungkan Tuhan Sang Pemilik kehidupan dan yang masih memberikan 1 tahun usia kehidupan untuk kami nikmati pada perjalanan kami ke depan ini. Dalam kebersamaan kami pada pagi menjelang siang hari ini, Bapa Surgawi, biarlah juga Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kami sebagai warga GPIB Jemaat Surya Kasih, dalam kami membangun kebersamaan, dalam kami memberikan kontribusi yang terbaik bagi perjalanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Biar Tuhan tetap mendidik kami, baik kami sebagai pendeta, diaken dan penatua, baik kami sebagai pengurus-pengurus berkat, ataupun kami panitia dan komisi yang ada, pegawai. Satukan hati dan pikiran kami Tuhan, agar ketika Tuhan menghadirkan GPIB Jemaat Surya Kasih, juga Tuhan mempersiapkan kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi perjalanan GPIB dan juga bagi perjalanan bersama kami dengan masyarakat di mana GPIB Surya Kasih ini hadir, ada dan berada. Kepadamu Tuhan, hamba menyerahkan seluruh doa syukur, harap dan pinta ini hanya di dalam tangan kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian pujian dari GPIB Jemaat Surya Kasih.
Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 18 menyatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan 4, aku bersyukur dan seterusnya. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Pujian syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu GPIB Surya Kasih memberikan tempatnya untuk kami beribadah. Kami yang hadir memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan rasa syukur dan hormat. Biar melimpah ruah berkat atas kami dan kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami agungkan Engkau atas kuasa dan kasih-Mu bagi dunia. Tuhan dimuliakan, hidup kami biar menjadi persembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati hantaran syukur kami ini, agar berguna demi mewujudkan pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama melalui gereja-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Pendeta Pingak. Selamat siang teman-teman, saya mau nyanyi lagu ini, lagu ciptaan saya. Saya ciptakan sudah 46 buah lagu, dan lagu ini judulnya Horaspa. Horaspa. Salah masyarakat Batak, saya buat set penteologi ya. Horas, hanya oleh rahmatnya aku selamat. Bersukacitalah aku, haleluya. Saya ciptakan ini sudah 46 buah lagu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah. Tapi saya minta maaf, saya kena stroke. Rahang saya kena stroke minggu lalu. Dari suara saya agak berubah. Tapi saya tetap menyanyi. Saya tiap minggu menyanyi keliling gereja-gereja selama 8 tahun, tiap minggu. Dan terima kasih buat Pak Pendeta, beliau izinkan saya menyanyi tiap bulan di sini. Terima kasih Pak. Horaspa. Horaspa, 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 membuatku bersukacita. Berbahagia, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Sang Pencipta, Penyelamat, Pemimpin kebenaran, Allah Maha Kasih, yang selamatkan manusia yang berdosa karena kasih-Nya. Ku bersukacita, berbahagia bukan karena uang, bukan pula karena harta kekayaan, pun bukan karena jabatan atau kekuasaan, tetapi hanya di dalam Tuhan ku bersukacita. Mengapa? Karena hanya oleh rahmat-Nya aku selamat. Bersukacitalah aku, haleluya, horaspa. Seperti dikatakan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Lagi sekali ku katakan, bersukacitalah, horaspa. Ku bersukacita, berbahagia bukan karena uang, bukan pula karena harta kekayaan, pun bukan karena jabatan atau kekuasaan, tetapi hanya di dalam Tuhan ku bersukacita. Mengapa?
karena hanya oleh rahmat-Nya aku selamat. Bersukacitalah aku, haleluya, Rasbah. Seperti dikatakan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Lagi sekali ku katakan bersukacitalah. Rasbah, 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 Rasbah. Amin, amin. Amin. Horas, 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 horas. Hanya oleh rahmat-Nya aku selamat. Bersukacita aku, haleluya. Amin. Saya minta maaf suara saya karena kena stroke. Dari tidak terlalu bagus. Tapi saya selalu memuji Tuhan. Selama 8 tahun saya menyanyi pindah dasar jemaat. Saya mau bilang bahwa pendeta pensiun masih bisa berkreasi. Dan teman saya juga mau pensiun, saya selesaikan S3 di Australia. Dan saya punya gelar doktor juga. Terima kasih. Apakah ada pengumuman dari pengurus? Ada pengumuman dari pengurus FKIP? Habis ibadah? Oke. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai dan selamat siang. Baik, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu, boleh duduk di tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan acara kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu. Sudah. Boleh duduk sebentar, kita lanjut acara kita. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Marianus Tupesi. Terima kasih Pak. Juga Liturgos Nyora Dinaruto Auruk, terima kasih. Juga dari petugas persembahan, pengisi pujian, dari nyora-nyora pendeta yang masih aktif, dan nyora-nyora dari pendeta emeritus, terima kasih. Juga bagi tim multimedia, terima kasih atas pelayanannya. Juga bagi organis dan pemandu lagu, terima kasih. Juga pengisi pujiannya ya Pak, terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan dari pengurus FKIP oleh Nyora Ririn Mainaki. Salam, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Kami selaku pengurus akan memberikan sedikit kata sambutan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada KMJ, terutama KMJ Surya Kasih, Bapak Marianus Tupesi. Terima kasih Pak. Kemudian untuk Nyora Kembangari, terima kasih, sambutannya luar biasa. Kemudian juga untuk PHMJ maupun Majelis Jemaat di tempat ini yang boleh menyambut kami dengan begitu baik dan memperhatikan kami, terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu janda serta pendeta-pendeta emeritus. Kami bersuka cita sekali bahwa pada siang hari ini
kehadiran Bapak Ibu sangat banyak dan itu merupakan suatu sukacita tersendiri bagi kami. Kemudian mohon maaf jika kami sebagai pengurus kurang baik dalam mungkin mengkoordinir peribadahan pada siang hari ini. Kami mohon maaf Pak, karena biasanya kami yang diurus hanya suami dan anak-anak dan ini yang diurus agak skupnya agak besar, jadi kadang-kadang agak ribet. Kemudian kami boleh umumkan untuk jadwal bulan depan, kita akan berjumpa lagi pada tanggal 2 September di GPIB Hosiana Jakarta Pusat. Kemudian dalam ibadah bulan depan kita akan isi dengan pembinaan terutama untuk pembinaan untuk istri-istri pendeta, baik yang masih aktif, maksudnya yang belum emeritus ataupun istri-istri pendeta yang masih aktif di jemaat masing-masing, dengan tema Happy Wife, Happy Life. Jadi kalau ibu-ibunya bahagia, semuanya juga otomatis akan bahagia. Biasanya begitu ya Bu. Kemudian satu lagi saya akan umumkan untuk laporan keuangan FKIP sampai dengan 31 Juli saldo kas kita berjumlah 12.231.800. Kemudian kita juga ada deposito sebesar 50 juta yang peruntukannya untuk retreat istri-istri pendeta yang masih aktif. Jadi itu sebetulnya program sudah lama dari pengurus sebelum-sebelumnya, cuman karena kepotong pandemi dan lain-lainnya jadi belum terrealisasi sampai dengan saat ini. Jadi dananya kita simpan supaya ketika nanti terrealisasi kita sudah nggak susah begitu. Kemudian satu lagi untuk lotre yang hari ini tadi dijalankan, mungkin ada ibu-ibu yang tadi membeli lotre belum dikasih kembalian, adakah? Nah, jadi semua sudah dapat kembalian ya ibu-ibu. Oke, lotre kita pada hari ini berjumlah 675.000. Kemudian untuk persembahan akan diumumkan nanti ketika makan karena belum sempat kami hitung. Kemudian terima kasih juga untuk kita ketambahan anggota baru, yaitu Nyora Maya Salau, istri KMJ Kelapa Gading. Monggo berdiri Bu. Nah ini dia. Ini calon-calon pengurus juga, next. Jadi beliau adalah istri dari KMJ Kelapa Gading, Bapak Niko Salau. Kemudian ada lagi Nyora Derma Tumilar. Monggo berdiri. Oh di belakang rupanya. Mari Bu di depan, jangan di belakang, biar kita semua kenal. Beliau adalah istri dari PJ di Bukit Moria, Bapak Pendeta Aldo, betul? Ya, iya. Selamat datang ibu-ibu di FKIP. Jadi diharapkan untuk bulan-bulan ke depan boleh aktif dan boleh ikut ambil bagian dalam tiap peribadatan. Kemudian ada satu lagi ya ibu-ibu, harap bersabar Bapak Ibu. Bulan lalu FKIP mengadakan kegiatan berkunjung ke Stikes yang ada di Surabaya, dan untuk laporan kegiatannya mungkin bisa dibantu oleh Nyoralita yang secara langsung ikut ambil bagian untuk berangkat ke sana. Terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Ini saya dan teman-teman, terutama pengurus, mengucapkan banyak terima kasih
untuk Bapak Ibu dukungannya ketika kami akan mengadakan kegiatan, terutama memberi bantuan dari Forum Komunikasi Istri-Istri Pendeta kepada Yayasan Pendidikan Stikes yang berada di Surabaya pada tanggal 8 dan 9 Juli. Mohon waktunya sebentar, bisa ditayangkan. Ini ada video-video waktu kita di sana. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, jadi itu Bapak Ibu, di Stikes itu ada jumlah muridnya 180 siswa, semuanya putri, dan yang di sana yang dibiayai oleh Stikes itu kurang lebih 100 orang. Mereka menginap di sana. Sebetulnya pertama kali mereka itu dibiayai oleh gereja, masing-masing yang mengutus mereka. Tetapi karena kebutuhan semakin banyak, otomatis tiba-tiba mereka sudah tidak lagi didonaturin atau dibiayasiswakan dari gereja-gereja setempat, sehingga Stikes yang bertanggung jawab untuk 100 orang siswi di sana. Jadi memang pas kita datang, ternyata baru pertama kali yang hadir, yang datang ke sana itu baru FKIP. Ya, jadi kita sampai luar biasa penyambutan mereka. Sampai kita tuh rasanya yang kita bawa itu hanya sedikit sekali. Hanya sedikit, karena itu waktu itu kita mencari dana itu dari donatur, dari proposal. Jadi dana yang kita bawa itu hanya 17.500.000. 17.500.000 itu sudah kita belikan, kebetulan mereka minta kulkas, ini kebutuhan mereka, tempat tidur, lemari, kasur, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang lainnya seperti ada tempat memasak makanan. Jadi mereka sebenarnya masih membutuhkan banyak sekali biaya untuk kebutuhan anak-anak perempuan, siswa-siswi di sana. Dan oleh karena itu kemarin masuk 2 juta dari proposal yang berikutnya menyusul ada 2 juta dan langsung kita transfer ke Stikes. Jadi Bapak Ibu, kami dari pengurus, kebetulan kita berbicara sama siswi-siswi di sana. Mereka itu anak-anak wanita yang berada dari kampung-kampung, daerah-daerah terpencil yang memang diserahkan, hanya orang tua menyerahkan, dan berikutnya hanya diberikan tanggung jawab oleh Stikes. Jadi Stikes yang membiayai mereka. Jadi memang butuh sekali dana dari jemaat, terutama GPIB sebagai yayasan pendidikan yang selama ini saya lihat memang kebanyakan selalu diral. Kegiatan itu selalu diral. Tetapi Stikes ini jarang dilihat, jarang dilirik. Nah, oleh karena itu ternyata ketika kita sampai di sana luar biasa penyambutan mereka. Kita datang dengan yang seperti itu, kita merasa terharu karena memang luar biasa mereka sukacita sekali. Jadi Bapak Ibu, rencana pengurus untuk membantu mereka, kita masih memerlukan pakaian layak pakai. Jadi boleh juga yang baru. Jadi Bapak Ibu yang berkenan memberikan
kita rencana mulai dari sekarang, nanti kita akan adakan pusko selama 2 minggu, itu di GPIB Koinonia. GPIB Koinonia, nanti kalau Bapak Ibu yang berkenan mau memberikannya, jadi kita mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 16 Agustus. Itu barang-barangnya dikirim ke GPIB Koinonia. GPIB Koinonia nanti dialamatkannya ke GPI Koinonia dengan atas namanya Nyora Yesi. Nyora Yesi ya ibu-ibu. Jadi yang dibutuhkan adalah pakaian wanita yang ukurannya yang pasti cuman S dan M, nggak ada yang XL. Kalau XL kita ya. Jadi hanya S dan S dengan M. Pakaian layak pakai, ya. Terus nanti perlengkapan wanita mungkin Bapak Ibu juga tahu. Jadi yang berkerinduan nanti boleh menghubungi pengurus siapa aja. Jadi Bapak Ibu nih beberapa nyora-nyora yang aktif juga mungkin ada nanti kalau misal memang mau memberikan bantuan atau Bapak Ibu juga yang berkerinduan memberikan bantuan boleh menghubungi kami pengurus untuk nanti kita salurkan kepada stikes tempat di sana. Demikian Bapak Ibu, juga saya bersyukur dan terima kasih untuk Ibu nyora-nyora yang boleh hadir, nyora siswi, Kadesi Laleno ya, Kadesi, Karuri, nyora siswi, saya dan satu lagi, Kak Adri ada yang boleh hadir, boleh hadir ke sana dengan biaya sendiri luar biasa sesampai di sana. Memang ya Bapak Ibu betul. Kalau istri pendeta ini di mana-mana diberkati oleh Tuhan dengan kasih setia Tuhan luar biasa. Sampai di sana memang dijemput, diberi tempat tinggal hotel gratis, makan selama di sana free, luar biasa. Memang luar biasa memang. Tuhan itu baik ketika mereka tahu bahwa yang hadir mungkin memang dengan hati yang tulus mereka memberi diri untuk memberikan bantuan kepada stikes. Itu saja laporan saya Bapak Ibu. Kembali ada lagi lotre, juga mengucapkan terima kasih lotre yang sudah membayar, terima kasih yang sudah memberi, juga terima kasih itu sumbangan dari Surya Kasih yang untuk lotre kita hari ini. Dan juga Surya Kasih memberikan makanan, Bapak Ibu mohon maaf karena sudah selesai ibadah. Ini ada makanan kue apa ya Kak? Enak banget, leker kalau orang bilang. Ya, ini jadi Surya Kasih, Jemaat Surya Kasih memberikan untuk kas FKIP. Jadi akan dilelang dengan sistemnya lelang gotong royong. Bapak Ibu mau mengasih 5.000, 10.000, terserah, tidak dipaksa. Nanti tinggal dikasih, tapi tetap yang akan dapat adalah yang memberinya nilainya yang banyak. Ya, jadi gotong royong boleh misalnya kayak saya memberi misalnya Ibu Wati ke Bu Wati 5.000, ke ini boleh. Jadi siapa ya namanya di situ. Jadi terserah. Bapak Ibu yang boleh mau memberi berapapun akan kami terima. Ya, kita kasih cuma 5 menit saja, cuma 5 menit. Ya Bapak Ibu cuma 5 menit. Jadi waktunya berjalan dari sekarang. Ya, nyora siswi. 20. Nyora siswi 20.000, iya. 20.000. Boleh? Siapa Kak? Catat ya. Siapa Kak namanya Kak? Udah kelihatan. Catat, ya sudah catat. Ya. Bu Bruri. Oh, Bu Bruri berapa Bu Bruri? Bu Bruri berapa? Kak Yulin? 20. Bu Wati 20. Ada yang nambah? Okay. Kak Yesi 20. Kuning. Siapa lagi? Bu Lumban Gaul, Ibu Pendeta 20. Siap. Oh bertiga, Tante Sansiang, Tante Yoke, 10 jadi 30 ya, 30 ya 10. Oh Bapak PHM ya pakai jam kata Pak Pendeta namanya siapa saya nggak tahu. Pak Bakti.
Pak Bakti berapa? 50. Pak Bakti 50. Iya. Pak Bobi berapa? 50. Pak Bu Frida 60. Nih, siapa nih nyanyiin Bu Frida nih? Bu Frida 60. Ayo. Kakak 70. Kak Sri 70. Kak Sri 70. Ayo, ningkat. Ayo, teng teng teng. Bu Frida 70 sudah tadi Bu. 70. Tetap 70 ya. Tambah 80. Oh 80 jadinya, oke. Iya, Bu Frida jadi 80, dia naik jadi 80. Bu Meloa 100, Bu Meloa 100. Ibu Hihalau 50. Aku nggak pakai kacamata. 50. Ibu Wanta 100. Wah, teng teng deng. Deng deng. Ayo, nyora aktif mana nih nyora aktifnya? Ibu Frida jadi 110.000. Nah, Bu Frida jadi 110.000. Ya. Teng. Siapa? Ibu Rini 200. Deng, ayo. Bu Wati sudah mulai berdiri nih. Bu Wati sudah mulai berdiri. Bu Wati agak panas nih. Bu Wati agak panas nih. Ayo Ibu Wati. Si Manung Kelit di mana nih? Nyora siswi. Iya. Oke. Ya, saya kasih waktu 5. Wih, Pak Pendeta 2,5 ini loh, tuan rumah nggak mau kalah, Kang. Iya, close. Siapa? 300. Pak Ferry 300. Oh, Manuhutu. Pak Pendeta Manuhutu 300. Luar biasa. Sudah 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan dulu. Ya. Boleh maju ke depan aja Kak Ruri. Maju ke depan. Ya. Pak Pendeta Manuhutu maju ke depan. Ya. Oh ya, oke. Enggak. Bapak Ibu, saya hanya menambahkan tentang stikes karena saya lama di Jawa Timur, saya 10 tahun di Jawa Timur, saya BP Mupol 8 tahun, jadi saya tahu persis tentang stikes ini. Dan juga sama mungkin ada istri Bapak Ebser, ada istri Pak Ebser, tahu, pasti tahu itu. Jadi begini Bapak Ibu, perubahan dari akbit menjadi stikes itu pergumulan yang amat sangat berat. Tapi inilah salah satu-satunya perguruan tinggi yang ada di GPB.
Mungkin FKIP bukan yang pertama mungkin. Itu ada tahun 2024 yang pertama, bisa jadi. Bisa jadi. Karena kami di Jawa Timur selalu menopang beras, gula, namanya sembako untuk stikes itu. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu. Saya ketua PGIS Kota Surabaya. Yang mereka kenal itu punya GKI, bukan punya GPIB. Karena orang GKI yang sering memberikan donasi lewat Yayasan Rehoboth. Biaya operasional untuk 100 orang itu adalah 360 juta per bulan. GPIB baru mampu memberi 40 juta. Ini pergumulan berat untuk kita. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu yang anak-anaknya sukses. Ini ada proposal kalau tidak salah dari Bapak Pendeta Eka. Betul yang FKIP hadir kan ada proposal yang diberikan. Bisa memberikan donasi beasiswa 1,5 juta per bulan, itu bagus untuk setiap mahasiswa. Ini memang berat karena begini Bapak Ibu. Dari Akbid menjadi stikes harus dibutuhkan 100 lebih mahasiswa. Makanya mereka Yayasan Rehoboth itu memanggil orang-orang dari pedalaman Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur untuk bisa memenuhi kuota ini. Jadi hal yang tidak mudah sebenarnya. Tapi sekali lagi FKIP telah memberikan kontribusi dalam hal yang seperti ini, adalah bagian dari pergumulan kita tentang satu-satunya perguruan tinggi yang adalah milik GPIB dalam konteks ini. Jadi biayanya itu 360 juta Bapak Ibu per bulan. Karena asrama gratis, makan gratis untuk 100 orang. Betul kan Bu? Bisa dihitung itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya sukses, menantunya sukses, tolong FKIP kasih saja untuk bisa membantu dalam konteks ini. Tapi biarlah apa yang sudah diberikan FKIP itu menjadi motivasi kita bersama untuk tetap mencintai GPIB dalam segala keberadaannya dalam hal yang seperti ini. Itu saja tambahan dari saya Bapak Ibu tentang stikes yang ada di Duku Pakis. Dulu itu adalah pinggiran kota, sekarang itu ada di tengah-tengah kota tempat itu. Itu saja. Catatan yang kedua Bapak Ibu, tadi istri saya itu dari Belanda katanya, ya itu tadi bahasanya. Jadi kalau perempuan itu ni nyoman, kalau laki i nyoman. Ada i nyoman Jepun kan? Cobalah perhatikan kan. Jadi i itu menunjukkan laki-laki, ni itu menunjukkan perempuan. Jangan nyoman tupesi, nanti bisa nyoman Jepun juga kan gitu. Enggak, ini bahasa-bahasa saya saja supaya jangan keliru gitu loh. Jadi ni itu menunjukkan dia perempuan dan i itu menunjukkan dia laki-laki. Untuk kasta yang biasa-biasa saja, bukan kasta tinggi dalam hal yang seperti ini. Yang berikut, untuk Bapak Ibu yang emeritus, ada tanda kasih dari kami dari GPIB Surya Kasih. Untuk Bapak Ibu yang masih aktif, ada voucher juga untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Yuk. Jadi sekarang saya harus bilang sama Surya Kasih, sarangeo. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Hari ini hasil lelang kita 1.280.000. Terima kasih. Ini hasil lelang untuk kas FKIP dan persembahan kita 1.118.000. Bapak Ibu terima kasih banyak. Langsung spin? Ya, biar sekalian ya Bapak Ibu ya, sebelum kita doa makan, spin untuk lotre. Belum? Sudah? Spin. Kak, spin untuk lotrenya. Ada berapa Ibu Yulin? Ada 3, ya. Kita akan putar 3 nomor. Ada 100 berapa tadi nomornya Kak? 130 nomor.
Oke, kita spin. 1, 2, 3. Tem. Iya. Kelihatan. Berapa? Gak kelihatan, Mas. Oh. 103. 103. 103. Oh, Bu Rondo. Iya, Bu Rondo, silakan. Langsung kita spin lagi. 1, 2, 3, kita spin. Iya. Kelewatan. Kelebihan, Mas. Kelewatan, dia cuma 130. Ulang lagi, ya. Batal. Ting. Iya. 6. Oh iya, Kakak. Sekali lagi kita putar untuk terakhir kali ya. 1, 2, 3. Dar. 31. 31? Oh iya Ibu Haba. Ya, terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Kita akan menikmati berkat dari Jemaat Surya Kasih. Kami mohon untuk Pak Pendeta Manuhutu untuk berdoa kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita menikmati hidangan siang ini, mari berdoa mohon Tuhan memberkatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami hamba-hamba-Mu. Saat ini Engkau telah kumpulkan kami dalam sebuah persekutuan kasih, dan bersama-sama kami telah beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan telah Engkau bekali dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, sempurnakan semuanya, dan kami telah disiapkan untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh Jemaat Surya Kasih di sini. Tuhan Yesus, Engkau berkati Jemaat Surya Kasih ini. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan hadir dan Tuhan nolong. Dan berkati juga Pendeta Marinus yang Kau hadirkan di sini untuk sebagai pendeta KMJ, Tuhan berkati dan keluarganya. Dan hidangan ini Tuhan berkati untuk kami supaya jadi berkat tubuh kami. Tuhan Yesus, dengar doa ini, sempurnakan doa ini, dan kabulkan permohonan kami. Amin. Bapak Ibu, selamat makan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita makan, kita foto dulu bersama ya. Foto di depan ya, depan. Mari kita foto dulu. Bapak-bapak paling atas. Untuk bapak-bapak di barisan paling atas. Mari silakan kita foto dulu.
Ya, Bapak Ibu, foto ini ada 3 kali foto ya. Foto yang pertama semuanya, foto yang kedua, foto untuk para emeritus. Dan foto ketiga untuk Nyora yang masih aktif. Jadi ada 3 kali foto ya. Foto pertama kita semua foto. Foto yang kedua bagi para Nyora pendeta emeritus. Dan foto yang ketiga Nyora pendeta organik yang masih aktif. Terima kasih. Mana lo? Mana? Baik-baik. Baik ya. Setelah ini yang foto bagi para Nyora dan pendeta emeritus. Sudah siap? Oke, siap, sudah? Oke, berikutnya. Oh, sudah. Oh, maaf. Karena waktu sudah terlalu siang. Jadi kita langsung makan aja ya. Baik, terima kasih. Iya, Ibu.